Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengaruh Konten Digital Marketing dan Kualitas Produk Fashion Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Marketplace Shopee. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Prindi Fauzia, Ramadhani Azahra, Inaya Isti, dan saya sendiri Muhammad Davin Razak, dan Zanuba Dirgantara. Yang pertama ada latar belakang. Di sini dijelaskan perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong pergeseran perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online melalui suatu e-commerce, khususnya marketplace seperti Shopee. Produk fashion menjadi salah satu kategori yang paling diminati karena berkaitan dengan kebutuhan dasar dan ekspresi diri. Untuk menarik minat konsumen, penjual memanfaatkan konten digital marketing seperti foto, deskripsi, dan video produk, serta menjaga kualitas produk dalam hal bahan, desain, kenyamanan, dan daya tahan. Kedua faktor ini diyakini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, namun masih perlu diteliti sejauh mana pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk secara bersamaan terhadap keputusan pembelian produk fashion di Shopee, guna membantu pelaku bisnis menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, ada apakah konten digital marketing mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara parsial pada produk fashion di marketplace Shopee? Yang kedua, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara parsial pada produk fashion di marketplace Shopee? Dan yang ketiga, apakah konten digital marketing dan kualitas produk fashion secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di marketplace Shopee? Selanjutnya ada tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konten digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial pada fashion di marketplace Shopee. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial pada produk fashion di marketplace Shopee. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen secara simultan pada produk fashion di marketplace Shopee. Selanjutnya ada variabel dan indikator ada 3. Yang pertama yaitu konten digital marketing ada 6. Ada relevansi, akurasi, bernilai, mudah dipahami, mudah ditemukan, dan konsisten. Yang kedua ada dari kualitas produk fashion ada 7, yaitu ada kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, reliabilitas, estetika, dan kesan kualitas. Dan yang terakhir ada variabel dan indikator dari keputusan pembelian konsumen ada 5, yaitu pilihan produk, pilihan merek, jumlah pembelian, mudah dipahami, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada judulnya yaitu pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen pada marketplace Shopee. Ada kajian teoritisnya yaitu teori umum dan kajian empirisnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, di bawahnya ada variabel yang diamati ada 3. Yang pertama variabel konten digital marketing yaitu sebagai X1. Yang kedua yaitu variabel kualitas produk fashion sebagai X2, yang ketiga yaitu variabel keputusan pembelian konsumen sebagai Y. Selanjutnya di bawahnya yaitu ada hipotesis dan yang paling bawah ada alat analis. Ada 2, ada teknik analisanya menggunakan kuesioner, yang kedua teknik statistiknya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear berganda, lalu ada hasil penelitian. Ada selanjutnya ada kerangka perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu konten digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang terakhir yaitu konten digital marketing dan kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu variabel X1 terhadap Y. Pada H01, konten digital marketing tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan H11, konten digital marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, hipotesis 2, yaitu variabel X2 terhadap Y. Pada H02, kualitas produk fashion tidak berpengaruh
terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan H12, kualitas produk fashion berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, hipotesis 3, yaitu variabel X1 dan X2 terhadap Y. Pada H03, konten digital marketing dan kualitas produk fashion tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan H13, konten digital marketing dan kualitas produk fashion berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan kuantitatif statistik dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan datanya menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 50 responden mahasiswa melalui kuesioner secara daring yang berskala Likert 1-5. 5 nilainya sangat setuju dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi mahasiswa sebanyak 50 orang dijadikan sampel. Lalu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Pada tabel analisis statistik deskriptif ada nilai N, yaitu jumlah responden, minimum nilai terendah, maksimum nilai tertinggi, median nilai rata-rata, dan standar deviasi adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-rata. Pada variabel X1, nilai mediannya 41,48 dengan rentang 21,00 sampai 50,00 dan standar deviasinya 6,00. Pada variabel X2, nilai mediannya 39,30 dengan rentang 20,00 sampai 50,00 dan standar deviasinya 7,25. Pada variabel Y, nilai mediannya 41,92 dengan rentang 20,00 sampai 50,00 dan standar deviasinya 6,13. Yang kedua, uji validitas. Pada uji validitas terdapat 5 tabel, yaitu item itu kode pertanyaan pada variabel tersebut. R hitung itu nilai korelasi yang menggambarkan seberapa nyambung satu pertanyaan dengan seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. R tabel itu nilai acuan untuk menentukan pertanyaan tersebut valid atau tidak. Nilai signifikasi yaitu nilai acuan untuk menentukan hasil pertanyaan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari uji validitas ketiga variabel tersebut, seluruh item variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel, yang dimana R hitungnya lebih besar daripada 0,279 dan 0,279 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitas itu menggunakan metode Cronbach alpha, yang dimana nilai masing-masing nilai alpha dari variabel harus lebih besar dari 0,60. Nah, bisa dilihat pada tabel di sini itu nilai alpha dari variabel itu sudah memenuhi ketentuan, yang dimana lebih besar dari 0,60, yang dimana sudah bisa dikatakan bahwa seluruh variabel sudah menunjukkan nilai yang reliable. Lalu di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas di sini menggunakan histogram, ya. Ada Pepplot dan juga Kolmogorov. Untuk histogram di sini hasil pengujian menunjukkan bentuk distribusi menyerupai kurva normal. Hal ini menunjukkan secara visual residual terdistribusi secara normal, ya, dengan nilai rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi 0,979 mendekati 1.
Lalu untuk grafik peplot, di sini sebagian besar titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang artinya data terdistribusi secara normal ya. Lalu ada Kolmogorov-Smirnov. Di sini asimsiknya 0,102, lebih besar dari 0,05, artinya data terdistribusi secara normal dan dikatakan valid. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas ya. Di sini heteroskedastisitas menggunakan scatter plot, menunjukkan bahwa sebaran titik residual tidak membentuk pola tertentu, yang dimana dapat disimpulkan terjadinya homoskedastisitas atau varian residual yang konstan dan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Lalu ada uji multikolinearitas ya. Di sini bisa dilihat pada kolom nilai toleransinya dari masing-masing variabel itu sebesar 0,274. Artinya lebih besar dari 0,10, yang dimana artinya pada variabel independen dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Untuk konstanta itu sebesar 6,426. Artinya jika konten digital marketing dan kualitas produk dianggap 0, maka keputusan pembelian konsumen sebesar 6,426. Lalu ada koefisien konten digital marketing sebesar 0,618. Setiap kenaikan 1 poin konten digital marketing meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,618. Lalu koefisien kualitas produk fashion itu sebesar 0,250. Artinya setiap kenaikan 1 poin kualitas produk meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,250. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama kita bahas uji statistik T. Yaitu yang pertama ada X1 konten digital marketing terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian konsumen. Pada konten digital marketing kita dapat lihat yaitu T hitungnya sama dengan 4,435, yang dimana T tabelnya sebesar 2,011. T tabel dapat dihitung dari 0,05 per 2 dibagi 50 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2,011. Dan juga di mana nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa konten digital marketing berperan sangat signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu yang kedua ada kualitas produk fashion, di mana variabel X2 terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Pada variabel kualitas produk fashion, T hitungnya sebesar 2,169, yang dimana itu lebih besar dari 2,011. Dan juga nilai signifikannya 0,035, yang dimana lebih besar dari 0,005. Dapat disimpulkan bahwa kualitas produk fashion tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya yaitu ada uji statistik F. Hasil uji statistik F diperoleh F hitung sebesar 74,515 dengan nilai signifikan 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan yaitu uji F menunjukkan bahwa konten digital marketing dan kualitas produk fashion berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, nilai R² sebesar 0,76 atau dapat kita bilang 76%, menunjukkan bahwa konten digital marketing dan kualitas produk fashion mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 76%, dan sisanya 24% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini yaitu secara parsial, konten digital marketing tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan kualitas produk fashion justru berpengaruh negatif signifikan. Namun, secara simultan, konten digital marketing dan kualitas produk fashion
secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Shopee dengan kontribusi sebesar 76% terhadap keputusan pembelian. Yang kedua yaitu ada saran. Penelitian ini berkontribusi pada manajemen pemasaran, menemukan bahwa kualitas produk fashion berpengaruh negatif, sementara konten digital marketing tidak signifikan parsial, namun keduanya signifikan simultan terhadap keputusan pembelian di Shopee. Disarankan penelitian lanjutan dengan variabel lebih luas dan penjual fokus pada kualitas produk serta optimasi konten digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.